Bagaimana hukumnya jika istri kita malas dari bangun tidur sampai malam, sibuk dengan HP? Nah ini sama nih. Yang menyiapkan segalanya, sebentar. Yang menyiapkan segalanya adalah kita, dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain. Padahal, sebentar. Padahal apa ini? Awal nikah baik-baik saja dan rajin. Saya menegur, jawabannya apa ini? Pengen jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan. Saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya. Saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami. Sebentar. Sampai ajal memisahkan kami, dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat, dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insya Allah. Saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga. Saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah. Saya hanya mengadu kepada Allah saja. Jadi begini, seharusnya suami di sini jadi pendidik. Artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri. Harusnya. Kalau sayang sama istri bukan dengan cara seperti ini. Tapi harus dididik istri. Ini kewajiban kamu. Kamu lagi cuci baju, saya bantu jaga anak. Tapi kalau Anda yang ambil alih semua ini, yang membuat istri jadi malas ini karena dia lihat suaminya begini, gitu kan? Karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudahlah, suami nggak ingatin, nggak marah, nggak tegur, ya sudah nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah. Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai, dia yang kerja semua. Dan ini tidak boleh. Dalam Islam melanggar ini sebenarnya, tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. Harus dididik. Dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alih semua. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik. Jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami, pertama saya bahas. Jadi ada 3 hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian, yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya. Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusat, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup, gitu kan? Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini nggak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau niat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat, maka dilihat sama dia. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan akan mewariskan kepada anak keturunan kita itu fisik, warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat, kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam, kayak anak Afrika. Padahal dia putih, ini putih. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Gak mungkin, saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istrinya bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ditanya laki-laki tadi, kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu?
yang pasangan jantan sama betina? Dia bilang iya ada. Ada anak-anaknya nggak? Dia bilang ada. Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya kita dapat suami istri, lahir anaknya beda sekali wajahnya kan? Karena ini jadi jalur ayahnya. Baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya, dari keluarga ayahnya. Kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya, globalnya. Biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang solehah. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada 1 orang, 2 orang yang pemabuk itu nggak jadi tolak ukur, tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungannya. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik, oh saya biasanya ke karaoke, oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan 3 hal ini sudah cukup.